Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel Teman Buku dan masih bareng aku Irma. Hari ini aku akan nge-review novel fantasi dari penulis lokal yaitu Vian Everdeen yang judulnya Fisiologi. Ini dia bukunya. Sebenarnya buku ini tuh udah pernah aku unboxing di video sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih mau ngelihat proses unboxingnya seperti apa, bisa ke video yang sebelumnya aku upload ya. Sebelum kita ke reviewnya, aku mau disclaimer dulu nih, kalau misalkan ini kedengarannya menggema, mohon dimaklumi karena aku syuting di ruangan yang baru dan ini ruangannya masih kosong banget. Jadi cuman ada yang ada di sebelah aku ini, yang di belakang ini, dan kamera yang ada di depan. Jadi ya pantas aja gitu kalau misalkan ruangan ini akan menggema karena kekurangan barang-barang gitu, kekurangan masa di dalamnya. Kita langsung aja ke sinopsis singkatnya. Jadi buku ini tuh menceritakan seorang tokoh yang namanya Veresia. Veresia ini digambarkan seperti ini yang ada di covernya. Dia ini adalah seorang psikolog yang juga seorang indigo. Dan Veresia ini membuka sebuah instansi yang bernama Veresia Consulting yang memang dikhususkan untuk menerima klien-klien dengan masalah psikologis. Di negara baru yang bernama Fortuvius, Veresia ini membuka cabang Veresia Consulting dan membuka lamaran baru. Dan akhirnya ada seseorang yang bernama Raisa yang juga seorang indigo yang diterima di Veresia Consulting. Dan Raisa ini menjadi partner indigonya Veresia. Jadi kalau misalkan di novel ini tuh nggak disebutkan indigo sih, tapi lebih ke ya indigo, cuman kayak lebih ke penyihir gitu. Kalau misalkan di kita kan yang indigo terus ada yang dukun ya dukun, tapi kalau si Veresia ini bisa dibilang lebih ke penyihir katanya gitu. Veresia dan Raisa ini mempunyai energi psionik yang memang akan secara khusus dikeluarkan pada saat menangani masalah-masalah rumit seperti pembebasan dua kuntilanak, terus pemecahan kasus pembunuhan, memecahkan kasus perselingkuhan, dan juga memecahkan kasus yang berhubungan dengan black magic. Dan kasus-kasus yang udah aku sebutin tadi akan ada di buku ini yang menjadi sebuah inti konflik dari satu cerita novel ini. Nah sekarang ke review singkatnya. Seperti yang udah aku sebutkan tadi, ini adalah novel fantasi. Ya memang kamu gak salah dengar sih, tadi aku bilang ada pembebasan dua kuntilanak. Ya benar, tapi ini bukan buku horor. Ini buku bergenre fantasi. Ini kalau misalkan teman-teman nih udah lihat Kuntilanak 3 filmnya secara keseluruhan atau mungkin melihat trailernya, ya ini tuh buku ini tuh mirip-mirip seperti itu. Jadi memang ada unsur fantasinya dan juga ada unsur uniknya. Menurutku perpaduan ini tuh unik, jadi gak melulu serem-sereman. Secara garis besar aku sebenarnya suka sama ide ceritanya. Jadi seorang indigo sekaligus seorang psikolog terus menggunakan energi psionik mereka untuk memecahkan kasus-kasus psikologis. Karakter yang sebenarnya aku harapkan ada di dunia nyata. Cuman ya entah ya kalau di dunia nyata apa ada gak sih psikolog yang emang juga seorang indigo terus mirip banget sama Veresia. Ya mungkin ada, cuman ya pasti mereka tutup-tutupin lah ya, nggak mungkin bener-bener diobrolin aku psikolog indigo loh, ya nggak mungkin juga kayak gitu kan ya. Cuman aku agak menyayangkan sama si buku ini tuh tentang isi ceritanya. Sebenarnya aku udah diskusiin ini semua dengan penulisnya. Semuanya udah aku diskusiin, jadi paling di video ini aku cuman akan menceritakan secara garis besarnya aja. Jadi apa aja sih yang menjadi kekurangan dari si buku ini. Oke, aku simpen dulu bukunya karena kayaknya ribet banget gitu kalau misalkan aku nge-review tapi sambil bawa-bawa buku. Oke, jadi yang pertama itu di 2 bab awal itu ada plot hole. Ini juga udah aku kasih tahu ke penulisnya. Terus detail soal negara Fortuvius juga. Ini sebenarnya kalau misalkan aku nggak nanya sama penulis dan sebenarnya denah si Fortuvius ini tuh seperti apa, ini aku jamin sampai sekarang pun aku masih bingung di Fortuvius itu di mana, terus seperti apa negaranya, seperti apa budayanya, dan seperti apa orang-orangnya. Itu benar-benar ngeblank karena nggak diceritain di awal. Terus soal latar belakang karakternya juga. Jadi ada beberapa karakter yang menurut aku sebenarnya harusnya menulis tuh ngasih
sedikit penjelasan mengenai latar belakang dia, sedikit aja sih sebenarnya, nggak usah banyak-banyak, karena yang sedikit itu tuh bisa menjelaskan keseluruhan dari si karakter tersebut. Terus juga ada ketidakkonsistenan di sini soal bahasa. Nah, jadi si Raisa ini ada kalanya manggil Vereisa itu dengan sebutan Rey, terus ada kalanya juga manggil dengan sebutan Miss, terus pernah juga manggil sebutan Bu dan Mbak. Maksud aku gini loh, ini kan Fortuvius katanya negara asing di luar Indonesia, tapi kok manggilnya Mbak gitu. Jadi aku agak bingung di situ. Memang ada beberapa kekurangannya yang ini tuh bikin pembaca bingung gitu. Apalagi aku yang emang jarang banget buat baca fantasi. Terus ya sebenarnya bukan berarti baru pertama kali baca fantasi sih, cuman ini memang aku jarang banget baca fantasi, tapi ini buku fantasi yang bikin aku bingung karena detail-detail kecilnya agak terlewat. Amat sangat disayangkan karena ide ceritanya tuh udah bagus banget. Dan sekali lagi aku udah obrolin semuanya sebenarnya sama penulisnya. Jadi di sini aku cuman ngasih garis besarnya aja. Nah, sekarang ke soal gaya bahasa dari si ceritanya. Sebenarnya aku udah oke banget sih. Bahasanya tuh emang ngalir banget. Kalau misalkan gak ada kekurangan kayak yang detail kecil terlewat itu, sebenarnya aku udah enjoy banget sama ceritanya. Dibikin penasaran iya, dibikin gregetan juga iya. Jadi emang bener-bener kayak wah ini habis ini tuh ngapain lagi nih, habis ini tuh ngapain lagi nih. Ceritanya emang udah bagus, jadi aku udah tekankan ini ceritanya bagus, cuman memang ada detail yang terlewat. Itu aja sih kekurangannya. Oh iya nih, satu lagi, menurut aku ini konfliknya juga agak kurang greget, meskipun sebenarnya konflik yang di awal sama yang ada di akhir itu nyambung, cuman kok kayak ada garis pemisah gitu. Ibarat kata jalan tuh jalannya nggak kehubung, kayak ya kurang lebih kayak gitulah. Ibarat kata ada dua jalan di dalam satu jalur pegunungan untuk menuju suatu tempat, itu beda aja gitu, nggak begitu benar-benar terhubung kayak gitu. Jadi kesannya ke pembaca tuh ya kurang greget. Kurangnya tuh kayak gini, kurang bikin pembaca tuh oh iya bener kayak gini, oh iya bener kok bisa sih kayak gitu, oh iya bener sih harusnya aku udah sadar nih dari sini. Kurang kayak gitunya. Nah, meskipun kritiknya banyak nih, sekarang kita akan masuk ke hal-hal yang aku suka. Tadi udah aku jelasin, aku suka sama ide ceritanya, itu satu. Terus yang kedua, aku juga suka sama quote-quote pendek di setiap pembuka babnya. Terus juga aku suka adegan pas Raisa kesurupan, karena ini kesurupannya unik, bisa ngerubah wajah juga. Selain ngerubah kepribadian, tapi juga ngerubah wajah. Terus yang ke berapa tuh tadi, yang keempat. Nah, yang keempat ini aku suka sama karakternya Michelle, karena di sini tuh Michelle dianggap sebagai tukang gibah yang bermartabat gitu, yang benar-benar bermanfaat bagi orang lain meskipun tukang gibah gitu. Terus aku juga suka sama karakter utamanya Veresia. Jelas lah karakter utama kan, tapi emang benar-benar aku mengidolakan yang namanya si Veresia ini. Dia itu dibentuk sebagai karakter yang bisa jadi panutan, bisa jadi idola, bisa jadi kakak, bisa jadi ibu, bisa jadi tante. Pokoknya bener-bener menurut aku dia perempuan superwoman, female leader, alpha female, semuanya diborong gitu jadi satu. Dan aku penasaran nih sama masa lalunya si Veresia, karena si Veresia tuh di akhir-akhir bab dia tuh bilang bahwa dia kayak ngerasa trauma gitu karena suami dan juga adiknya meninggal. Nah, aku penasaran nih, suami dan adiknya meninggal ini tuh karena apa? Jadi kayak dia soalnya trauma banget. Dia ini kan psikolog, tapi dia nggak bisa menyelesaikan permasalahan traumanya, kan agak aneh gitu. Apa sih yang ada di baliknya? Kenapa sih bisa si dua orang ini tuh, atau saudaranya si Veresia, saudaranya sih, suami dan adiknya ini tuh bisa meninggal? Itu pasti kayaknya ada hal-hal yang menurut aku ada kaitannya dengan black magic deh. Makanya aku penasaran. Dan nih ada bocoran sedikit, kata penulisnya Vian,
akan ada buku kedua yang khusus menjelaskan soal masa lalunya si Felicia. Dan katanya buku kedua ini ada dua sih bukunya, Felicia sama Katerina. Nah, si Felicia dan Katerina ini tuh kedua-duanya nggak tahu yang mana dulu, apa Katerina dulu apa Felicia dulu gitu yang akan keluar lebih dulu. Dan salah satunya ini akan menjelaskan masa lalunya si Felicia, termasuk kasus soal terbunuhnya adik sama suaminya. Jadi terlepas dari banyaknya kritikan yang tadi, sorry banget ya Pian, aku juga sebenarnya menunggu buku selanjutnya. Nah, ada quote nih yang aku tandain banget di buku ini. Aku baca aja ya, aduh panjang banget soalnya. Jangan pernah takut untuk berkata jujur kepada siapapun, walaupun kejujuran itu amatlah pahit. Mungkin semua akan meragukan kita pada awalnya, tapi the universe tidak akan pernah tinggal diam. Ia akan menyelamatkan orang yang dipatahkan hatinya dan juga yang diremukkan jiwanya. Jargonnya the universe between us. Oh, aku tuh kalau ngedenger the universe between us begini tuh kayak ngedenger jargonnya Marvel. Ya gak sih? Oke, terakhir nih sebagai penutup, buat teman-teman nih yang suka sama buku fantasi tapi pengen ada hal yang unik, yaitu yang ada unsur kliniknya, kamu bisa coba baca bukunya Vian yang judulnya Psikologi. Gimana sih cara dapetinnya? Tinggal langsung aja ke Instagramnya Vian, nanti aku taruh di deskripsi. Kamu bisa tanyain langsung gimana caranya buat dapetin si buku ini. Terus nih, kalau misalnya teman-teman pada saat membaca buku ini mengalami kebingungan yang sama kayak aku, teman-teman tuh nggak usah khawatir, nggak usah bingung sendiri. Tanya aja langsung sama Viannya di DM Instagram, pasti dibalas. Kalau misalkan Viannya lagi senggang, itu pasti dibalas. Dan dijamin Viannya ini, penulisnya Psikologi ini, dia ini ramah banget dan pasti akan ngejawab semua pertanyaan kalian. Dan kalau misalkan teman-teman juga mau menyampaikan kritik dan sarannya ke Vian akan menerima kritik dan saran apapun tentang bukunya dengan tangan terbuka. Jadi teman-teman gak usah khawatir, tapi ngasih kritik dan sarannya juga harus yang positif ya. Oke, paling kayak gitu aja. Thank you banget yang udah nontonin video kali ini, dan thank you banget Vian atas bukunya aku enjoy banget. Ya mudah-mudahan di buku yang kedua atau mungkin kalau misalkan bukunya akan diterbitkan ulang, ya hal-hal detail yang sudah aku bilang tadi bisa diperbaiki. Oke, thank you banget yang udah nontonin sekali lagi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.